Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Senaini, NPM 1903020066, jurusan S1 Perbankan Syariah semester 6, mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal, Bapak Hasrun Afandi Umpusinga MM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Yayu Isnaini, dan Muhammad Sahrul Effendi, dengan materi pasar uang dan pasar modal. Pertama, A. Pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu dalam ekonomi terdapat beberapa pasar di antaranya, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Jadi, pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemunya, di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung ataupun melalui perantara. Dana jangka pendek yang dimaksudkan adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 tahun atau 1 hari. Sedangkan pasar modal itu adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal. Jadi, pasar modal adalah bursa efek. Bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek dalam saham, obligasi, serta surat berharga bukti lainnya yang dikenal sebagai efek. B. Ciri-ciri pasar uang dan pasar modal. Ciri-ciri pasar uang itu ada 1. Menekankan pada pemenuhan jangka pendek. Yang kedua itu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu. Ciri-ciri pasar modal itu ada 1. Produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga dari suatu perusahaan. 2. Menekankan pada pemenuhan dalam dana jangka panjang. Yang ketiga, nilai investasi berkembang mengikuti pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pasar modal terikat pada tempat atau wilayah tertentu. Sedangkan perbedaan antara pasar uang dan pasar modal itu dari instrumen yang diperjualbelikan. Pada pasar uang, sarana pengalokasian dan pinjaman dana yang disediakan adalah jangka pendek yang tidak lebih dari 1 tahun serta merupakan likuiditas primer. Sedangkan pada pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Yang kedua, pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut dengan bursa efek, sedangkan pasar uang tempat transaksinya bersifat abstrak yang artinya penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. Sedangkan struktur organisasinya, pada pasar modal, struktur organisasinya lebih terorganisir karena memiliki tempat transaksi khusus, serta dalam pelaksanaan juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, berbeda dengan pasar uang yang tidak terorganisir. Sedangkan tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga pada pasar uang ditujukan untuk memenuhi modal jangka pendek seperti keperluan modal kerja, sedangkan pasar modal lebih ditekankan pada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Bagi para investor, dengan membeli surat menyurat berharga di pasar uang, ia dapat mencari keuntungan, sedangkan di pasar modal, selain mencari keuntungan juga dapat menguasai perusahaan tersebut. Fungsi dan tujuan pasar uang dan pasar modal. Fungsi pasar uang itu prinsipnya merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya tidak dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Tujuan pasar uang itu terdapat 2 pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana.
Sedangkan fungsi pasar modal itu mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Sedangkan tujuan pasar modal itu untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan, dan pada saat itulah juga dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk keuntungan atau investasi atas dana yang mereka telah tanamkan di dalam perusahaan yang telah menjual saham di pasar modal. Seterusnya instrumen pasar uang dan modal. Instrumen pasar uang itu ada sertifikat Bank Indonesia, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun bank sentral dengan jumlah tertentu yang dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan, yang biasanya itu berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SPPU. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat itu commercial paper promise, yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima, call money, yaitu kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Yang keenam, repurchase agreement adalah transaksi jual surat menyurat berharga disertai penjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat menyurat berharga tersebut. Yang ketujuh, bankers assignment merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir ataupun importir untuk membayar sejumlah uang barang atau untuk membeli valuta asing. Instrumen pasar modal itu ada satu, saham. Penyerahan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada obligasi, adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang ketiga adalah derivatif dari efek. Bentuk dari derivatif dari efek itu ada satu, right atau claim. Itu bukti hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham, yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Yang kedua itu ada waran, menurut peraturan Bapepam. Yang ketiga itu ada obligasi convertible. Dan keempat ada saham dividen. Kelima ada saham bonus. Keenam ada sertifikat ADR atau CDR. Yang ketujuh ada sertifikat reksadana. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Soleha dan Mbak Kori. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Soleha Opita itu, bagaimana cara berinvestasi di pasar modal? Menurut saya tuh kita dapat berinvestasi dengan memberikan modal atau membeli saham atau obligasi. Dengan tata cara yang pertama, menyiapkan dokumen pribadi tahap awal untuk masuk menjadi investor pada pasar modal adalah dengan membuka rekening dana investor dan rekening efek. Dokumen yang dibutuhkan itu ada kartu tanda penduduk, KTP atau NPWP, dan buku tabungan. Yang kedua, mengisi formulir di perusahaan sekuritas. Setelah mengisi formulir dengan data diri yang lengkap, investor dapat datang langsung pada perusahaan sekuritas yang terdaftar diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, setor dana awal ke rekening dana investor. Setelah rekening dana investor didapatkan, investor akan dimintai penyetoran dana awal untuk deposit. Besaran dana yang disetorkan tergantung dengan perjanjian dengan perusahaan sekuritas tempat investor mendaftarkan rekening. Nanti investor akan memperoleh dua rekening, yaitu rekening saham dan rekening dana investor. Rekening saham itu digunakan untuk menyimpan dividen investor serta rekening dana investor merupakan rekening bank untuk penyelesaian transaksi saham investor. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Kori, yaitu bagaimana cara kita mengetahui kalau pasar modal tersebut
terpercaya atau resmi agar tidak terjadi penipuan. Menurut saya itu perusahaan sekuritas yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia telah lolos dari kriteria yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, perusahaan sekuritas yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tidak sembarangan dan terpercaya. Dari pembahasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemuan di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung ataupun perantara. Dana jangka pendek yang dimaksudkan adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 tahun atau 1 hari. Sedangkan pada pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal. Jadi, pasar modal adalah bursa efek. Bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek dalam saham itu obligasi serta surat bukti lainnya yang disertai sebagai efek. Instrumen yang diperjualbelikan pada pasar uang sarana pengalokasian dan pinjaman dana yang disediakan adalah jangka pendek yang tidak lebih dari 1 tahun serta merupakan likuiditas primer. Sedangkan pada pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Pasar tempat pelaksanaan transaksinya itu pada pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut dengan bursa efek. Sedangkan pasar uang itu transaksi bersifat abstrak yang artinya penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. Dari struktur organisasinya itu pada pasar modal struktur organisasinya lebih terorganisir karena memiliki tempat transaksi khusus. Sedangkan pada pasar uang yang tidak terorganisir, tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga itu pada pasar uang ditunjukkan untuk memenuhi modal jangka pendek seperti keperluan modal kerja, sedangkan pasar modal lebih ditekankan pada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Bagi para investor, dengan membeli surat menyurat berharga di pasar uang, ia dapat mencari keuntungan, sedangkan di pasar modal, selain mencari keuntungan juga dapat menguasai perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.